Sebenarnya kita nggak paham-paham banget sih tentang keuangan. Toh kita juga bukan financial planner. Tapi keuangan di pernikahan wajib banget kita bahas dan sepakati karena seringkali jadi sumber masalah paling utama terjadinya suatu konflik. Jadi kali ini kita akan bahas keuangan Yes. di podcast Calon Manten. Oke, nih ngomongin keuangan ya. Sebenarnya kalau menurut kamu peran suami dan istri dalam konteksnya atau dalam urusannya keuangan di keluarga tuh kayak gimana sih? Apakah memang ya seorang laki-laki tuh harus menafkahi dan yang ngurusinnya tuh ya harus si istri gitu, pengeluaran lah apa gitu. Kayak gitu kah atau kayak gimana menurutmu? Oke, kalau menurutku gitu ya, kayak misal dari sumber info segala macam gitu ya, banyak nih yang aku dapetin sebenarnya iya jadi kewajibannya suami gitu ya untuk menafkahi istri gitu. Tapi ketika misalnya dalam satu hubungan nih istrinya mau bekerja gitu ya, membantu finansial keluarga, ya itu juga masih diperbolehkan gitu untuk membantu, tapi memang ada kewajiban suami sih untuk menafkahi si keluarganya ini gitu kali ya, sepemahaman aku gitu. Ya kalau konteks itu sih kayaknya memang udah saklek banget sih ya. Kayak misal Ya. ya suami harus menafkahi gitu konteksnya. Tapi kalau ngomongin tentang keuangan, ini menurutku sih, ini benar-benar menurutku lah ya. Kalau misalnya salah atau apa silahkan aku dicerca, dihina, didera. Cuma ini menurut aku sih, menurut aku aja. Karena kan yang namanya konteks keuangan, terutama di ya pernikahan lah gitu ya, di rumah tangga, sumbernya itu kan sebenarnya bisa dari mana aja ya. Ya. Ya sama aja kalau balik lagi kita punya satu perusahaan, suatu organisasi, income-nya tuh bisa dari mana aja, dari siapapun kan sebenarnya gitu. Gitupun di pernikahan gitu ya, nggak masalah mau dari itu dari istri, mau itu dari suami, kayaknya nggak jadi masalah lah gitu. Nah, begitupun peran masalah si ngatur keuangannya gitu. Ini juga kayaknya nggak berbatas itu tuh harus sama istri lah atau kayak gimana gitu. Betul. Yang penting siapa yang mampu untuk melakukan itu sih harusnya gitu. Iya, dan sekarang kan nggak nutup kemungkinan juga gitu ya, maksudnya dengan kondisi masing-masing keluarga yang berbeda gitu ya. Ada yang memang misalnya istrinya lebih ceroboh gitu atau apa, dan akhirnya memang lebih mampu gitu si suaminya untuk lebih ngatur dan segala macam gitu. Atau mungkin ada juga beberapa situasi yang memang istrinya yang bekerja gitu ya, dan akhirnya income-nya datangnya dari dia gitu atau apa gitu, kan juga ada juga situasi-situasi yang kayak gitu. Dan bahkan ya tadi ya menurutku kayak siapa aja yang mumpuni aja gitu. Ya, siapa aja yang memang sesuai cocok fungsi yang gitu ya. bisa untuk mengatur keuangan di pernikahan ya, di rumah tangga gitu. Ya nggak selalu istri bisa, nggak selalu cewek itu bisa ngatur duit dengan bijak sebenarnya gitu. Bisa jadi dia ya udah aja keluar gitu aja gitu kan, belanja juga ya sebelanjanya aja gitu, nggak jadi yang memang bijak dalam keuangan gitu. Jadi menurutku kalau untuk konteks keuangan juga kayaknya nggak ada beda ya. Konteks menafkahi sama konteks keuangan menurutku beda gitu. Iya. Kalau menafkahi ya udahlah itu memang jadi kewajibannya suami gitu kan ya. Tapi kalau misalnya masalah keuangan, siapapun yang mumpuni di sana yang bisa dengan bijak megang keuangannya keluarga, ya kenapa enggak sih sebenarnya gitu. Nah cuman tadi di awal disinggung, kayaknya kalau kita ngobrol sama teman-teman kita yang sudah menikah, finansial tuh jadi salah satu masalah terbesar gitu loh di keluarga, ya nggak sih? Iya. Atau sih banyak banget lah gitu. Ini kayak mengeluh tentang banyak pengeluaran, mengeluh tentang banyak ya hal-hal yang sensitif lah gitu, masalah duit gitu kan di keluarga. Dan terus kamu nemuin juga gak sih konflik-konflik gitu yang kalau misalnya dari teman lah, dari siapa gitu? Tentu sering banget, kayaknya banyak yang curhat, banyak yang cerita sharing gitu ya terkait masalah finansial tuh akhirnya ya jadi
permasalahan yang sering banget sih muncul dan jadi Mhm. konflik antar pasangan Mhm gitu. mhm. Bahkan banyak juga loh yang akhirnya bercerai karena masalah finansial tuh banyak Betul, banget, betul gila banget sih, gitu ya. kan. Aku nggak bisa beli Balenciaga, aku nggak bisa beli, Dior gitu atau misalnya skincare-nya nggak terpenuhi banyak, Iya kan ada betul. sebenarnya yang sampai yang kayak gitu-gitu juga kan gitu. Ya bener gitu, jadi banyak konflik yang sebenarnya muncul dari, ya tadi masalah finansial, kayak misalnya nih ya, eee, perkara gaji kecil, Mhm. ya kan, gaji kecil terus misalnya kebutuhan tidak terpenuhi, itu bisa banget jadi konflik. Terus, ini banyak banget sih kalau misalnya kalau aku suka ngedengerin tentang financial planner atau apa gitu ya, yang harus dipersiapkan sebelum menikah itu adalah memastikan pasangan tuh punya hutang apa enggak. Itu jadi salah satu Mhm. poin penting sih biasanya Iya gitu. iya iya. Karena, banyak juga yang masalah hutang tuh jadi konflik juga tuh di rumah tangga gitu. Karena jadi nambah beban yang tidak pada tempatnya gitu ya. Maksudnya Mhm bukan mhm. aku yang menikmati tapi aku harus menanggung gitu ya. Iya. Betul, ada yang kayak gitu juga gitu kan. Terus ya masih mending misalnya taunya di awal-awal, ini taunya di akhir-akhir yang memang hutangnya udah jadi gede banget, Heeh. itu kan makin-makin ya gitu si konfliknya tuh gitu. Terus, eee, ada juga masalah-masalah yang sebenarnya secara finansialnya sih nggak ngaruh-ngaruh banget ya, Mhm. tapi secara perasaan itu tuh, ada tuh konflik. Oke, apa Kayak tuh? ini loh, kayak suami yang ya istri yang punya pendapatan lebih besar, yang Oke. bikin akhirnya si suami itu jadi ngerasa lebih kecil lah, ataupun di sebaliknya gitu, si istri jadi ngerasa punya power lebih, Heeh heeh. sehingga peran suami di, keluarga tuh jadi nggak sesignifikan itu gitu. Itu juga ada kan yang jadi sampai konflik Iya, kayak gitu. betul. Itu kayak cukup sering ya. Maksudnya ada di lingkaran terdekat pun ada tuh konflik-konflik yang kayak gitu Mhm gitu. mhm Dan mhm. kayak sebenarnya nggak perlu ya gitu kalau kalau berkaca. Maksudnya kayak ngelihat sebenarnya tuh itu tuh bukan masalah yang krusial gitu, tapi kenapa itu bisa jadi sumber masalah yang utama gitu ya. Mmm, tapi itu krusial sih. Kenapa coba krusialnya? Aku nggak tahu ya, maksudnya ini ya obrolan-obrolan percowokan juga lah gitu. Hmm. Kita tuh punya ini tau, punya punya kayak semacam pride bahwa, eee, ya kebutuhan keluarga itu harus kita yang menanggung gitu. Oke. Kita ada penghargaan diri ketika memang kita bisa menafkahi, kita bisa berkorban buat keluarga, buat istri, buat anak gitu kan. Mmm. Sehingga ketika peran itu justru terambil alih oleh pasangan, ya terambil alih oleh istri, ya kita penghargaan dirinya sih, jatuhnya lebih ke sana gitu. Kayak ngerasa minder lah, ngerasa jadi kayak apa ya, misalnya, "Oh gue nggak berguna nih buat keluarga," gitu. Gue nggak punya, walaupun ada aja sih sebenarnya cowok-cowok nggak tahu diri yang ya udah aja woles-woles aja, Iya ada iya iya, ada ada. juga sih gitu. Heeh. Cuman kebanyakan kalau aku ngobrol di circle aku gitu ya sama cowok-cowok nih, ya seperti itu gitu. Jadi merasa gak nyaman aja gitu ketika misalnya kita tidak punya andil yang besar gitu, Mmm. terutama masalah keuangan untuk keluarga. Tapi itu kalau aku tanya gitu ya, balik lagi, itu benar-benar muncul dari dalam diri atau dari lingkungan yang akhirnya ngebuat seperti itu? Bisa gini, ada nih di kondisi kayak gitu, tapi pasangannya support gitu, pasangannya pun nggak apa-apa gitu. Apakah masih muncul perasaan kayak gitu atau karena lingkungan sebenarnya? Iya mungkin juga gitu ya ada norma gitu kan ya, ada Hmm. norma kebanyakan orang, ya apalagi sebenarnya kan kita kita dididik sebagai laki-laki tuh ya memang harus harus istilahnya mengambil beban itu kan ya dari dulu dari kecil tuh gitu kan. Hmm. Yang cowok yang harus ngelindungin cewek lah, Hmm. cowok tuh masa anak cowok nangis atau apa gitu ya, Iya kita iya. dituntut untuk kuat, untuk lebih lah gitu, punya porsi lebih gitu. Sehingga bukan bukan hal yang aneh gitu ketika misalnya setelah dewasa si cowok-cowok ini tuh punya perasaan kayak gitu, karena mau nggak mau Oke. memang sudah dibentuk dari semenjak kecil kan gitu. Hmm, hmm, hmm. Tapi memang benar lingkungan juga semakin membuat, Memperburuk keadaan gitu iya ya. apalagi misalnya kita ngelihat pencapaian-pencapaian orang lain lah gitu Hmm. kan, si A bisa ngasih, eee, apa tuh,
nafkah tuh yang bener-bener istrinya itu sampai bisa beli apa gitu. Mm-mm. Seringkali kalau aku ngobrol sama banyak teman-teman cowok tuh ya pressure juga tuh di poin itu tuh gitu. Oke. Padahal tadi ya bener ya, mungkin ada kesan ini kayaknya jadi istrinya yang nuntut atau apa. Ada banyak yang istrinya juga support sih gitu. Mm-mm. Tapi perasaan itu tuh memang bukan perasaan yang mudah untuk dihilangkan begitu saja gitu. Mm-mm. Jadi akhirnya suka muncul-muncul juga sih gitu. Mm-mm. Dan ini jadi ngasilin konflik juga gitu. Padahal ada yang berujung kayak misalnya udah istri nggak usah ikut cari nafkah juga gitu ya. Mm-mm. Nggak usah ikut cari tambahan uang. Ada yang motifnya tuh dari situ malah gitu. Mm. Karena ngerasa udah ini mah aku aja Mm-mm. yang berkorban, aku Atau aja yang ini takut gitu. gitu ya, ada perasaan takut jadinya gimana gitu ya, akhirnya nggak usah deh gitu. Iya betul, dan ada juga dari poin itu tuh yang tadi sebaliknya, si istri yang akhirnya malah ngerasa kehadiran suami itu nggak penting-penting banget, ada yang kayak gitu kan. Karena Mm-mm. ngerasa dia punya yang gajinya lebih gede lah, semua urusan rumah dia yang handle, dia yang apalagi kalau misalnya udah ngurus anak, masalah urusan rumah sama dia, gajinya juga lebih gede dia, lebih gede si istrinya. Seringkali mereka ngerasa si suaminya tuh udah apaan sih itu, lu nggak support apa-apa nih di Mm-mm. keluarga. Ada kan yang kayak gitu Iya juga sih, gitu. ada juga, iya betul. Nah, akhirnya konflik-konflik kayak gini tuh bisa jadi nyamber ke masalah-masalah besar gitu. Apalagi kalau tadi masalah peran lah, masalah jadinya trust issue juga. Mm-mm. Jadi nggak percaya sama pasangan, Duitnya ngerasa dipakai apa gitu? Kok udah habis nah lagi? iya ada yang kayak gitu. Ada yang sumber masalahnya tuh dari pola ya pola pengeluaran lah gitu, atau pakai hal-hal finansialnya keluarga tuh sama hal-hal yang nggak prioritas. Hmm. Bentar-bentar beli apalah gitu. Apalagi kalau misalnya kalau masalah-masalah cowok tuh si cewek-ceweknya tuh masalah kalau misalnya uangnya diberiin sama perihal Hobinya. hobi gitu kan, kayak Iya. gitu-gitu. Mungkin kalau banyak yang dikit-dikit ngoprek motor lah gitu ya, dimodif lah atau apa gitu, atau misalnya beli-beli gadget lah gitu. Mm-mm. Memang bukan peruntukan buat keluarga gitu, bukan peruntukan istri ataupun anak. Lagi nggak kira-kira konflik yang memang hubungannya sama itu? Apa ya? Itu sih paling ya yang paling sering dimunculin ya. Atau misal kalau tadi cowok ke hobi, cewek ke pola hidup kali ya, misalnya nyalon gitu ya, Mm-mm. skincare, tas Dikit, misalnya kayak ya gitu-gitu. bahkan dikit-dikit GoFood, dikit-dikit Shopee yang memang padahal bisa masak misalnya gitu kan ya. Iya. Ya pasti kan itu secara keuangan kan jauh lebih besar sebenarnya gitu. Nah, eh kita sadar nih nantinya ketika misalnya kita sudah menikah, kita bakalan punya pola keuangan yang berbeda dibandingkan dengan kita waktu masih sendiri kan gitu. Sendiri kita punya duit yang ngerasa ya udah Tanggung jawab sendiri aja tanggung gitu jawab ya. sendiri aja gitu kan, ya Mm-mm. bujangan gitu, nggak harus nafkahi, nggak harus ngebiayain istri, anak gitu Mm-mm. kan, nggak usah harus nantinya mungkin ada ngontrak rumah lah, ada bayar-bayar cicilan listrik lah gitu. Apalagi misalnya sekarang kita masih tinggal sama orang tua, nggak bikin kayak begituan. Belum lagi nanti kayak ada administrasi pertetanggaan kan, kayak gitu juga suka muncul tuh. Mm-mm. Belum lagi nanti kalau udah punya anak nambah lagi gitu, Ya, hal-hal yang kayak gitu. Nah, kira-kira nih kalau dari kamu sendiri punya nggak sih pola-pola keuangan yang sebenarnya pengen dirubah aja gitu nanti after menikah tuh, pengen kayak gimana gitu pola keuangannya dibandingkan dengan kebiasaan kita sekarang tuh waktu sendiri, ada nggak? ada banget sih. Gimana? Karena kan kalau aku sekarang nih gitu ya sendiri gitu, belum punya planning yang bener gitu. Kadang bikin sih planning gitu, tapi kadang keluarnya udah deh pakai dulu duit ini gitu. Ntar di tengah-tengah udah habis, ya udah toh yang sengsaranya kan masih sendiri gitu. Kebayang gak sih kalau pola ini tuh masih aku bawa gitu nanti kalau kita udah nikah, yang akan menanggung kesusahan tuh nggak cuman aku sendiri gitu, tapi ya pasangan mungkin bahkan anak gitu kalau udah punya anak gitu. Nah aku tuh nggak mau banget sih kayak gitu. Jadi pengen benerin pola. Yuk, pengen ada planning dari income yang masuk, terus mau diplot-plot kemana aja gitu ya. Dan itu harus dijalani secara konsisten dan ada evaluasinya gitu. Nah aku tuh pengen banget sih ada pola itu di dalam
keuangan nanti gitu di dalam keluarga nanti gitu sih. Kalau kamu gimana? Ini sih ada kebiasaan menabung, Ya. kebiasaan budgeting, Hmm. kebiasaan ngeplot keuangan untuk keperluan-keperluan mendatang sih yang aku pengen. Yang konkret gitu ya. Iya, yang memang kan lifespan-nya pernikahan sebenarnya kita udah bisa jabarin gak sih? Kayak misalnya after nikah nih, udah after nikah mungkin kalau misalnya memang berniat untuk segera punya anak misalnya, atau bahkan sebelum ke sana tuh lebih ke pisah rumah dulu misal sama oke. sama orang tua, nah itu ngontrak, ngekos atau apapun itu. Ada slot ke sana. Apalagi nanti kalau udah punya anak tuh kan udah jelas ya, terus ada biaya persalinan, ya bahkan sebelum persalinan juga ya ke dokternya, pengobatannya, Iya. apanya gitu, kontrolnya. Fase hamilnya lah gitu ya. Gitu. Ada itu tuh pengeluaran yang memang udah pasti ada muncul gitu. Ya. Terus belum nanti misalnya ya kalau urusan anak aja udah banyak banget sih. Kayak ya jajannya lah, ya nanti sekolahnya lah, ya nanti kesehatannya lah gitu. Belum ya perihal kebutuhan-kebutuhan dasarnya, pangan, sandang ya papannya gitu kan, banyak banget gitu untuk urusan itu. Sehingga kalau misalnya itu cuman dibebankan pada pendapatan kita setiap bulannya aja tanpa direncanain, kayaknya susah gitu. Iya kan berat banget sih, kebayang Berat gitu. banget kan gitu, kita nggak punya plot-plot keuangan untuk kebutuhan-kebutuhan memang sudah pasti sih itu tuh gitu. Tuh, kecuali kita punya deposito yang gede banget gitu. Iya, kecuali misalnya kita udah dibekelin deposito sama orang tua, terus kita bisa hidup dari bunga depositonya aja gitu kan, nggak usah kerja atau apa, udah tenang aja sih gitu. Masalahnya kan enggak ya. Iya betul. Masalahnya enggak, makanya dan ini sih, ini yang aku pengen banget terapin tuh adalah gimana caranya kita bisa hidup dengan pola hidup yang tetap sama walaupun ada peningkatan pendapatan. Aku pengen banget itu sih. Iya. Itu cita-cita banget. Nggak ada ngaruh ya, maksudnya gede kecilnya income tuh kalau kita kelola dengan benar dan cukup gitu ya, maksudnya masih bisa oke gitu ya kan? Iya kan, masalahnya gini ya. Sering banget tuh ya aku belajar dari teman-teman yang sudah menikah terlebih dahulu gitu. Seringkali mereka mengeluhkan tentang pendapat mereka yang nggak cukup sama tuntutan di keluarga gitu. Tapi kenapa ya keluhan ini tuh terus-terusan muncul padahal aku tahu sebenarnya mereka punya peningkatan income gitu. Kan logikanya ya walaupun terlepas dari ya sekarang pada naik lah gitu ya BBM ya perdapuran lah apapun itu pada naik-naik gitu ya. Memang sih gitu. Jadi ya sama aja kan, misalnya kalau gaji naik tapi biaya-biaya kebutuhan dasar juga naik. Iya sih memang betul gitu. Ada faktor itu. Cuman logika sederhananya kalau misalnya kita punya sekarang ngeluh nih gaji itu nggak cukup. Terus ketika misalnya ada kenaikan gaji, kenapa muncul lagi keluhan itu ya gitu kan, harusnya nggak muncul. Logika sederhananya gitu. Tanpa mengesampingkan faktor-faktor tadi kebutuhan yang naik. Sehingga seringkali kenaikan income juga dibarengin dengan kenaikan pola hidup gitu, perubahan pola hidup. Yang tadinya ya walaupun memang manusia didasarin sama dorongan-dorongan ya keinginan-keinginan hawa nafsu untuk memuaskan diri sih memang gitu. Cuman kan kebayang ya kalau misalnya kita bisa maintain pola hidup yang cukup gitulah ya, nggak usah terlalu berlebihan. Walaupun dengan income yang terus meningkat, tadi tuh tujuan-tujuan kita nantinya mau biayain apa, nggak akan jadi berat gitu. Karena setiap bulannya kita punya saving yang cukup gitu. Karena kita sudah tertib secara keuangan. Sehingga harusnya nggak ada keluhan tuh yang memang keluhan yang dirasa setiap saat padahal income juga tetap meningkat gitu. Cita-citaku ke sana sih sebenarnya gitu. Iya sih, betul. Dan itu kayaknya bisa kewujud kalau kita punya budgeting ya, maksudnya punya planning yang benar gitu. Karena gimana akhirnya kita mau bisa ngontrol kalau kita nggak tahu gitu sebenarnya keluar masuk duit kita tuh kemana aja sih selama ini, gede di makan kah, gede di entertainment kah gitu ya, maksudnya kita nggak pernah punya tahu nih kayak gimananya gitu. Jadi gaji nambah apa ya udah aja gitu, pengeluaran juga nambah karena kita nggak ngontrol gitu. Karena yang ngontrol pengeluaran kita tuh cuman
ada apa nggak adanya duit doang gitu loh. Nah, itu. Karena ngerasa masih ada, ya udah masih bisa. Masih bisa Karena lah ngerasa gitu. masih, oh ini masih ada duit ini kok, ya udah masih bisa lah gitu. Padahal kalau udah dibikin budgeting, dicatat pengeluaran masuknya kayak gimana, itu deh pasti jadi mikir gitu. Dan itu tuh kan pola yang kita lakuin ya dulu waktu kita sendiri sih sebenarnya gitu. Betul. Apapun itu selama kita masih punya duit ya dikeluarin sebenarnya gitu. Tapi kayaknya kalau udah menikah itu tuh bener-bener gak bisa dilakuin lagi sih gitu. Karena ya tadi ya, maksud situasi nggak ada yang tahu, pola kehidupan ya dinamis aja gitu ya, harus ada plan-plan savingnya gitu, nabung tadi sih, betul. Iya, makanya bahkan dari sekarang sih ya, sebelum kita menikah ya dan memang ada gitu ya, ada budgeting untuk menikah juga memang sudah kita pikirkan, sudah kita pisahkan, tapi justru kebiasaannya balik lagi ya, kebiasaan untuk mengatur keuangannya itu akan jauh lebih mudah nanti ketika menikah, ketika memang kita sudah biasakan dari sekarang. Ya contohnya aja misalnya kita balik lagi ya, kita tuh kita bukan financial planner yang ngerti banget gitu, cuman ya suka nonton-nonton, suka baca-baca dan coba kita praktekin ya sebisanya kita gitu dan sesanggupnya kita ngebentuknya kayak gimana. Cuman sekarang kita lagi belajar untuk ya tadi ya, mulai budgeting gitu. Iya. Mulai bikin budgeting setiap bulannya minimal dengan pendapatan kita masing-masing dulu aja gitu. Bahwa oh ini tuh sekian rupiah buat apa, sekian rupiah buat apa. Ya kalau misalnya budgeting itu udah nggak ada ya nggak boleh melakukan itu gitu. Itu sudah ada tertib secara savingnya sendiri. Dan bahkan ada, kalau yang aku sering baca tuh kita perlu banget punya tujuan keuangan gitu loh. Tahu nggak? Iya, kayak kita nabung tuh pengen apa gitu, harus ada tujuannya nih Ya gitu. kita mengalokasikan keuangan tuh untuk apa gitu nantinya gitu. Jadi nggak cuman ya udah ditabung aja deh tanpa nggak tahu buat apa gitu kan. Bahkan benar-benar sampai yang target nominalnya kita bisa tentuin juga tuh dari situ gitu. Iya. Kita nggak planning untuk misalnya nanti punya anak berapa kayak gitu, ya belum benar-benar detail di planningin gitu ya. Tapi slot untuk ya nanti biaya persalinan atau apa, better banget sih kalau misalnya udah kita sisihin justru dari sekarang gitu. Iya betul. Jadi after nikah tuh mau kayak gimana nih gitu kan, mau langsung punya anak atau enggak, kayak gitu-gitu kan tuh harus ya berawal dari plan juga yang kita akan buat gitu. Mau langsung pindah rumah apa enggak gitu kan, itu juga balik lagi sama planning si tujuan keuangannya mau kemana gitu. Betul. Bahkan kayak gini, kayak kita juga bisa mentain justru dari awal, dari bentukan awal income kita tuh dapatnya dari mana aja. Ya misalnya kalau kamu kan sekarang kondisinya ya per bulan lah gitu ya. Per bulan kamu dapat gaji gitu kan ya. Tapi beda sama aku misalnya memang uangnya by project gitu kan, terus belum tentu juga besarannya kayak gimana gitu. Nah, dari bentukan itu aja sebenarnya kita punya cara masing-masing untuk mengelola budgetingnya, untuk mengelola tujuan keuangan kedepannya seperti apa gitu. Karena kan pasti beda lah, treatmentnya tuh beda gitu. Nah, akhirnya kalau misalnya memang sudah dibiasain, next tuh ya udah enak aja gitu. Kita tuh bisa santai di momen-momen yang pasti nanti gitu ya, dengan uang yang memang sudah ada. Buat sederhana kayak gini lah, kita udah mulai coba membiasakan pajak lah, pajak kendaraan gitu ya, pajak kendaraan setiap tahunnya. Kan biasanya langsung tuh misalnya sekian ratus ribu, sekian juta mungkin kalau untuk mobil atau apa. Ketika itu dikeluarkan hanya pada waktunya aja, nyekek banget gak sih gitu? Iya, kayak ngedumel gitu ngeluarinnya. Kenapa harus langsung ngeluarin, tahun ini harus ngeluarin segini, harus segini. Padahal sebenarnya kalau misal kita bisa ngebagi itu justru di setiap bulannya, ketika bulan bayaran pajak tuh ya duitnya udah ada gitu, duitnya udah ada gitu. Kan udah mulai tuh nih budgeting buat pajak kendaraan setiap bulannya udah kita ada, setiap bulannya ada nabung. Dan bisa diprediksi ya itu kan. Itu kan udah jelas kan, itu tuh udah jelas setiap akhir tahun ya, setiap tanggal harus bayar pajak.
ya kita udah ada duitnya tuh yang kita kumpulin dari setiap bulannya. Sederhana itu sih sebenarnya. Dan kalau misalnya hal-hal yang kayak gitu bisa kita atur, konflik-konflik yang tadi tuh seharusnya bisa minim sih gitu. Karena kita juga sadar akan keuangannya, sadar peruntukannya, Ya, sadar penggunaannya, dan yang paling penting tidak mengubah pola hidup sih gitu. itu sih ya. Kadang tergoda nih, duh income-nya naik kayaknya, sekarang udah waktunya ada ini nih gitu kan, itu Mm-mm. ya tergoda. Bahkan untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya butuh gitu ya, memang bukan bukan cuman kepengen doang, tetap harus diatur sih gitu. Iya, Kapan harus belinya, kapan kapan si barang itu tuh masa barangnya tuh seperti apa gitu. Bahkan kan kita ya mendingan beli barang yang berkualitas sekalian gitu ya walaupun mahal, tapi jangka waktunya lebih lama ya mending ke sana. Tapi iya, waktu membelinya juga ya kita bijak gitu. heeh. Kayaknya kita butuh ini deh. Ya udah kita bikin eh misalnya nabung untuk sekian bulan biar bulan ke segitu tuh bisa beli barang itu gitu. Iya, Kan bisa dengan seperti itu gitu. Dan harapannya sih kayak nyicil-nyicil lah, kredit-kredit kayak gitu sih. Harapannya sih enggak sih ya iya gitu. betul. Dan apa ya, sebenarnya tuh ngobrolin tentang keuangan tuh perlu seterbuka itu nggak sih antar pasangan gitu, dan akan seru sebenarnya kalau kita tuh ngebahas dengan perasaan terbuka gitu ya, terus Mhm. bisa saling ngingetin satu sama lain, bisa saling support gitu. Kadang kita bingung nih sama masalah yang ada gitu, nggak tahu nih jalan keluarnya gimana. Tapi ketika kita ngobrol sama pasangan, oh iya ya dapat insight, atau bahkan diingetin gitu, ininya ini eh, mending invest di sini deh, atau misal kamu buat tujuan keuangan di sini gitu kan, itu kan Mhm, mhm. kadang nggak muncul dari pikiran kita, dan Betul, betul. akhirnya komunikasi antar pasangan, keterbukaan tentang si keuangan tuh jadi penting gitu. Bahkan ini tau aku jadi lupa ya, ini yang jadi dasar banget sih sebelum ke masalah budgeting, tujuan keuangan dan lain-lain itu yang memang sifatnya udah teknikal banget. Perihal ini sih, perihal prinsip duit di keluarga tuh kayak gimana? Nah, Kayak ini duit suami itu duitnya siapa nih? Ini iya, duitnya istri tuh duitnya siapa nih? iya, iya bener Duitnya itu ya. istri tuh buat apa aja gitu pun sebaliknya itu belum kita bahas sih. Kalau menurut kamu Heeh. gimana tuh? Kalau menurut aku sih, maksudnya ketika kita bisa gini, kita udah ngejalin satu hubungan gitu ya, terus akhirnya aku bekerja, kamu bekerja gitu. Ya udah, duit yang kita punya ya itu emang duit kita aja gitu, duit yang perlu kita kelola untuk keluarga kita gitu. Jadi nggak ada duit kamu, duit aku ya duit aku gitu, nggak ke sana sih kalau aku ya gitu. Kalau kamu gimana? Aku sama sih perihal itunya. Cuman kalau balik lagi ke pola awal yang tadi, aku juga adalah salah satu pria yang punya pride yang sama seperti yang tadi di awal sempat dibahas lah gitu, bahwa kebutuhan keluarga tuh harapannya ya aku aja yang support itu gitu. Sehingga sebenarnya aku sempat ngobrol sih, kayak urusan rumah, urusan apa mah dari aku lah gitu. Mm-mm. Kayak masalah listrik lah, masalah apalah gitu, itu dari aku aja gitu. Biar apa? Biar harga diri akunya tuh ada gitu. Dan ya udah, Mm-mm. tapi kalau misal urusan-urusan yang lain aku sepakat sih bahwa ya memang ada uang bersama di situ, is okay. Mm-mm. Is okay banget gitu. Bahkan kalau misalnya nantinya urusan anak barangkali atau apa gitu, masih masih mungkin banget untuk berbagi peran keuangan di sana gitu, karena Mm-mm. itu jadi kayak tanggung jawab bersama gitulah gitu. Tapi kalau misalnya untuk kebutuhan rumah yang konteksnya memang menafkahi, aku sih kayak pengennya ya itu dari aku aja gitu. Iya. Tapi kadang ada juga sih yang akhirnya jadi konflik karena tadi nggak keterbukaan si duit aku, duit kamu, nah itu tuh nggak Mm-mm, saling mm-mm. terbuka satu sama lain, dan Betul, akhirnya betul. itu yang bakal jadi masalah juga nggak sih, Iya. sebelum tadi balik lagi duit kamu, duit aku nggak sih, atau kayak Mm-mm, gimana mm-mm, itu, mm-mm. balik lagi basic awalnya keterbukaannya dulu. Iya statusnya, iya status Heeh. uangnya tuh gimana gitu. Iya Ini ada uang betul. segini tuh uang siapa ya? Itu uang buat Heeh. apa ya gitu. Uangnya kayak gimana itu memang harus diklaim gitu. Ya. Karena kadang ada yang kayak misalnya suami bekerja gitu ya, istri di rumah. Jatuhnya tuh ya udah ngasih sekian juta ke istri gitu. Buat urusan rumah atau apa. Udah aja gitu. Cukup nggak cukup pokoknya itu udah aku kasih misalnya gitu. Ada yang kayak gitu, atau misalnya nggak seketus itu juga cuman ngasih gitu, tapi
totalannya istri nggak pernah tahu, ada kan yang kayak gitu juga gitu. Dan kayak itu akan jadi konflik Itu juga akan nggak sih? konflik gitu ya. Iya. Maksudnya berarti kan ada ketidakterbukaan sih sebenarnya di situ. Itu bukan urusan privasi sih kalau itu ya, kalau menurutku. Jadi hal itu juga perlu disepakatin sih sebelum menikah, bahwa konteks keuangannya juga mau kayak gimana. Betul. Dan balik lagi ya, kalau ngomongin tentang kesepakatan, nggak ada yang bener, ya nggak sih? Sorry, nggak ada yang paling bener. Iya, harus disesuaikan aja sama kondisi masing-masing ya. Iya, kalau misalnya memang udah semuanya sama suami gitu ya, udah kamu punya uang, ya udah itu uang kamu aja. Oh, itu istri happy lah itu kalau udah kayak gitu. Semua kebutuhan kamu tinggal minta. Ada yang kayak gitu dan disepakatin kedua belah pihak, ya oke gitu kan. Tapi ada yang misalnya memang ya sepakat juga untuk berbagi uang, ya udah ini mau uang bersama lah, nggak usah hitung-hitungan, entah itu gajinya gedean siapa nggak jadi masalah. Jadi duit bersama itu disepakatin, ya oke juga gitu. Beda lagi kalau yang ini nih, kayak misalnya punya uang besar gitu ya, emang misalnya kamunya udah kaya banget gitu, terus akunya juga udah kaya banget, atau sebaliknya kamu kaya banget aku enggak gitu. Itu kan juga pasti akan jadi pertimbangan ya, maksudnya bagi-bagi tadi sih pendapatan dan segala macam, mungkin dealingnya juga akan berbeda gitu. Jadi bener nggak akan ada yang paling benar gitu, Iya. akan disesuaikan juga. Disesuaiin aja gitu, disesuaiin aja. Cuman yang menurutku jadi benar adalah keterbukaannya sih gitu. Ya. Itu yang menurutku jadi benernya gitu, keterbukaannya kayak gimana. Dan disepakati aja ya gitu. Iya, tapi untuk dealingnya ya setiap pasangan punya bentukannya masing-masing, dan memang gak ada yang paling benar gitu. Gitu. Dan ini yang memang kita lagi pelajarin gitu ya. Kita lagi pelajarin, kesepakatannya mungkin udah gitu, tapi belajar polanya yang memang lagi kita bahas banget kan gitu. Gimana caranya tidak meningkatkan pola hidup yang tuh beda ya sama kayak misalnya kebutuhan gitu ya. Kebutuhan yang memang kita harus penuhin mah ya harus kita kejar gitu. Tapi pola hidup kayak harus barang branded lah gitu ya. Iya, nongkrong cantik lah atau apa gitu. Liburan pun kan sebenarnya bisa kita benar-benar bisa kita atur gitu, bentukannya seperti apa, nggak usah yang harus gimana banget gitu. Tapi selama yang prioritas untuk keluarganya bisa kita dahulukan gitu, kita dahuluin gitu. Ke sana sih. Iya. Dan doa terbesarnya adalah semoga kita setelah menikah, karena memang katanya pun begitu, setelah menikah tuh akan menjadi pembuka rezeki banget. Amin. Dan kita ya harus yakin sama itu gitu. Sehingga kan kayaknya manusia juga diciptain dengan rezekinya masing-masing, sehingga harusnya nggak terlalu harus sekhawatir itu ya gitu. Iya, betul. Jadinya worry nggak karuan, jadinya konflik di keluarga, ya ngapain gitu. Atau makin tenang banget tapi nggak berusaha juga. Nah gitu. iya, nggak gitu juga sih memang ya, konsepnya nggak gitu juga gitu. Iya. Makanya balik lagi, ini harus salah satu poin yang perlu dibahas sebelum menikah, tentang keuangan. Duit, karena duit. Cuan. Karena duit akan kita butuhkan sangat banyak ketika menikah. Jadi kita bahas dan kita perjuangkan bersama lah ya. Bye-bye.